Pura-pura budak. Kisah para Rasul 2 ayat 22. Itu khotbah Petrus pas hari Pentakosta loh. Siapa bilang itu khotbah Paulus? Karena keseringan kalian itu menolak Paulus, tapi Itu khotbah Petrus. Siapa bilang kata Paulus? Ini loh Pentakosta, lihat. begini. Sejak kapan kisah para Rasul 2 ayat 22 itu khotbah Paulus? sekarang begini. Itu khotbah Pentakostanya Rasul Petrus. Sekarang Gimana tuh Bibelmu sendiri tak paham? Belajar lagi. sekarang begini, bro. Kata Paulus sama Petrus itu, ayo. Sekarang siapa Petrus? Sekarang saya tanya. Siapa Petrus? Siapa Petrus? Ya, akui dulu itu kata-kata Petrus atau Paulus. Petrus. Sekarang saya Akui tanya kamu. dulu itu kata-kata Petrus atau Paulus. Iya, kata-kata Itu kata-kata Petrus. Mungkin mereka nggak Oke, tahu. minta Itu maaf kata-kata Peki ke Petrus. Goldian. Maaf Goldian, saya salah, minta maaf dulu. Pelurian itu wajar, Bang. Tapi kan Oke, harus ada salah ya hal. berarti ya. Itu adalah kata-kata 5-0. Petrus, ya kan? Oke. Terus itu adalah kata-kata Petrus. Dan masalahnya apa di situ? Masalahnya di Bilang perusahaan kata-kata Paulus, gimana Pak Metanonya? Pak sudah diluluskan itu kata-kata Begini. Petrus. Oh ya, udah salah berarti. Jadi Ya. ketika Princess Jeff bilang menunjukkan kuasa Yesus seperti dia berjalan di atas air. Ya, jauh kalau ngomong Menyembuhkan orang bisa, mengusir setan. Itu semua mukjizat. Yang mana Allah memilih Yesus dan Yesus Tapi tetap dikasih aja, Bang. mukjizat menurut Kamu itu Rasul mengutip kata-kata Petrus. seorang pendiri Kristen loh. Tetap saja kamu mengutip pendiri Kristen. Goldian, kata bisa nggak Kristen. Pendiri Kristen siapa? Benar, Goldian. Paulus. Bentar, Pak Zaki. Bisa nggak Goldian kamu membaca namaku dengan benar? Kenapa Jeff? Panggil aku Jeff aja, Prince. Princess. Kurang ajar kok. Aku dari dulu manggil Princess Jeff. Coba dibuka mute-nya. Karena kamu kan pasienku. Aku suka sama Princess. Manggil Jeff aja, kurang ajar kau. Loh kok kurang ajar, kan namanya Princess Jeff di akun itu. Kok salah saya? Yaudah kau sekarang sama aku aja. Oke, silakan Ya, Bang. Princess Jeff. Sebentar dulu Bang Jeff. Sebentar. Oh, dulu. iya. Princess R, Iya, iya. silakan Ratu Jeff. Dia baru Silakan. nyadar kalau dari dulu aku panggil Princess Jeff. Oke, lanjut. Siapa tadi? Pak Peki. Halo, Bunda Nora. Assalamualaikum. Nah, gini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bentar Bang, Abang kan Kristen berlima nih, santai ya satu-satu ya, biar tertib ya. Iya. Antri aja antri, kayak antri sembako gitu loh, antri satu-satu ya. Ini ada Ibu Gembala, ada Bapak Uskup. Jadi harus hormati ya. Silakan. Princess, diam dulu ya Princess. Ganti mimi susunya. Ya Princess. Turun ya, soalnya ada iblis Nora. Janganlah Princess Jeff. Waduh. Princess meraju. Ya udah lanjut. Princess Jeff ini mau Silakan. berobat ke aku loh padahal. Buat semuanya, untuk Bang Goldian, saya mau lanjut yang tadi. Silakan. Jika memang Bang Goldian menolak bahwa Yesus itu maha kuasa ketika dia mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepada saya di surga dan di bumi, kan gitu ya. Ya. Jika Bang Goldian menolak kuasa itu, Bentar dulu, Bang Pigoy. Nora, kenapa live berakhir? Kena Bennett, makanya akun saya kan beda lagi. Kok kena Bennett? Kirain tiba-tiba. Iya. jadi Enggak kena Bennett. Udah, jangan diganggu dulu. Momot, kuasa Momot. yang bagaimana itu yang didapatkan udah. oleh Yesus di surga dan di Udah, aku bumi, jawab jika, ya. Aku jawab. jika Jadi gini. bukan sebagai Oke, aku jawab Mengataskan. Peki. Belajar di sini. Jadi gini, ada beberapa kesalahan tadi yang diucapkan Peki. Untung sudah dikonfirmasi kalau itu salah. Lalu, bagaimana Goldian menyikapi bahwa Allah Bapa itu telah memberikan sabar dulu, masak. Ini aku jawab pertanyaan temanmu. Jadi bagaimana Goldian menyikapi ketika ada ayat Allah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Toh itu diberikan. Kekuasaan sesungguhnya itu berada di mana? Berada di Allah Bapa.
Lalu yang jadi pertanyaan, ketika ada klaim Yesus berkuasa di bumi, ketika Yesus mengajar, bagian bumi mana yang dikuasai Yesus? Bagian bumi mana Yesus menjadi raja? Sedangkan fakta sejarahnya, Yesus ketika mengajar selama 3,5 tahun, Yesus hidup di bawah kekuasaan Raja Herodes. Gak pernah dia jadi raja, bahkan pengikutnya dikit. Mau perang, Yesus menolak. Yang diajarkan hanya kasih. Gitu. Silakan. Oke, jadi Saya jawab ya. jadi Silakan, siapa? Mau siapa? bentar Siapa dulu ya? bentar nih. Semuanya nggak apa-apa. Nah, bentar dulu. Jadi apakah menurut Bang Goldian kata-kata Yesus itu tidak bermakna ketika dia naik ke Jaringan, surga? Bang Peki, jaringan turun jelek, lagi. Bang Peki, jaringan jelek, abangku, diperbaiki dulu. Saya cuma nambah sedikit dari si Goldian. Kerajaan yang dimiliki oleh Yesus hanya kerajaan 3 hari, yaitu kerajaan maut. Ya, paham? Dah, silakan. Karena Yesus datang ke dalam kerajaan maut selama 3 hari sebelum dia bangkit. Jadi nggak ada kerajaannya di dunia. Kerajaan maut yang ada. Kamu tahu kerajaan maut itu dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Wow, ngeri lah ya. Lanjut Bang Peki. Saya mendengarkan Ibu Gembala. Tapi buktinya Yesus bangkit. Jangan bilang buktinya, kan Anda katakan dia memiliki kerajaan. Saya kasih tahu, yes, Yesus memiliki kerajaan di dunia selama 3 hari saja, yaitu kerajaan maut. Kerajaan maut yang kita tahu itu berisi hanyalah iblis-iblis. Jadi, apakah Yesus turun dalam kerajaan iblis dan dia bertemu dengan iblis? My God, silakan lanjut sama Goldian. Gimana itu Bro Peki? Agak susah memang ya kita. Oke, saya bantu Boleh jawab saya ya. menjawab? Silakan, semua Kristen boleh menghadapi Goldian. Kalau satu-satu Yohanes 10 ayat yang ke-17 ya. Yohanes 10. Ini bukan soal 5 lawan 1, Bang. Oke, Yohanes 10 ayat berapa? Yohanes sebentar ya. Aku berkuasa mengambil dan memberikan nyawaku. Ya. Terus. Oke, ayat 67 ya, saya bacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Aku dan Bapa adalah Siapa satu. yang memberikan? Kalau tadi bilang Nora hanya berkuasa untuk berapa hari tadi? Hanya berkuasa untuk berapa hari tadi? Ngomongnya 3 hari. Ini ayatnya berkata untuk selama-lamanya. Bagaimana Anda menentang itu? Coba saya bacakan lagi ya. Silakan Bang Goldian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan hanya 3 hari loh. Baca yang lengkap ayatnya, baca yang lengkap. Kuasa itu atas kehendak siapa? Ya. Nah, makanya Yesus dan Bapa tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa tidak bisa Coba baca yang dipisahkan. lengkap, kuasa itu atas kehendak siapa? Dia berkata, Jujur. "Aku datang dari Jangan. Allah." Gini, jika ia katakan dia, Ya. jika tidak katakan tidak. Begini, Kita biasakan diskusi kalau yang ada jujur. kata-kata Kuasa itu atas diberikan. kehendak siapa? ya benar kehendak Bapa. Tapi itu menentukan Yesus mampu berkehendak enggak? Benar. Itu Jadi Yesus artinya bahwa berkehendak antara enggak? dan Bapaknya itu satu kehendak, satu rencana. Oke, jadi Yesus berkehendak tidak? Oh, dia sepenuhnya dalam kehendak Bapa. Oh iya, berarti Dia Yesus kehendak dia Bapa. sepenuhnya- Paus, oi, paus. Dia melakukan Paus, apapun woi. yang dikehendaki oleh Bapa. Itu sebabnya Bapa dan Dia itu adalah satu. Jadi Yesus bisa berkehendak sendiri nggak melalui dirinya sendiri? Dia kan Ya dong, Yesus berkehendak. Jadi gini, Yohanes 5:13. karena dia dalam dan Bapa posisi adalah dia, satu. Yohanes Jadi dalam satu posisi kesatuan. Yesus, dalam posisi Yesus sebagai manusia, Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapa dan sebaliknya. Kehendak Sebaliknya, Bapa.
Oke, kehendak Bapak Apapun yang kan, bukan kehendak apapun dilakukan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Tuhanmu nggak bisa Paham, kan? berkehendak melalui dirinya Apapun sendiri. yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapa. Oke. Tuhanmu nggak Itu bisa kan? berkehendak melalui Itu dirinya artinya sendiri. antara Jawab dia dan pertanyaannya. Bapaknya adalah coba. satu. The simple question. Bentar. Diam dulu. Gantian. Pertanyaan simple. Ini jawab. Jangan kemana-mana. Yesus bisa nggak berkehendak melalui dirinya sendiri? Coba. Yesus itu sepenuhnya dari Allah. Jadi apapun yang Pertanyaan simple. dilakukan Yesus itu bisa nggak sepenuhnya dari berkehendak Allah. melalui dirinya sendiri? Ya tadi. Nggak bisa. Ya. Yohanes 5:30. Keberadaan Yesus itu sepenuhnya adalah kehendak Allah. Dek, adekku, Meta, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya sudah salah itu. Itu sebabnya Berarti dia bukan Sebabnya- Tuhan karena dia tidak itu bisa sebab- berkehendak sendiri. Dia itu harus sebabnya- menuruti sebentar dulu, Ya. Meta. Oke, Meta, silakan. Berarti dia harus mengikuti kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Di sini berarti menjabarkan Yesus adalah seorang Dia memang utusan dari surga. Ya udah selesai. Ya, tidak masalah, kan? Utusan, Tidak masalahnya di mana? utusan bukan berarti pengutus. Lebih besar pengutus daripada seorang yang diutus. Paham? Iya, masalahnya di mana? Lanjut, Masalahnya di mana? Gordian. Masalahnya di mana? Oke, masalahnya gini. Masalahnya di mana? Masalahnya gini Metania. Nah, Gini, saudara coba mengingkari apa-apa yang termaktub di dalam Bible saudara, lalu memaksakan kehendak agar Yesus dijadikan Tuhan, dan itu 100% salah. aku jawab Tadi Bunda Nora juga udah menyampaikan di Yohanes 5 ayat 30, kehendak daripada Yesus itu berasal dari Bapa, karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan gitu. Segala hal yang disebutin tentang kekuasaan Yesus, mukjizat-mukjizat Yesus, itu semua adalah kehendak Bapa. Bahkan juga menegaskan di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, itu semua mukjizat yang berasal dari Bapa. Yesus dalam bahasa Arab dia adalah Abdul Yesus gitu. kalau kita sepakat bahwa apapun dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Sepakat kan? Yesus tidak melakukan apa-apa selain apa yang dikehendaki oleh Bapa. Sepakat? Lu sepakat Kan? Sepakat di dalam yang Jadi itu ngomong. artinya bahwa Yesus itu benar-benar sepenuhnya adalah Allah. Lu lihat, Loh, dia dari Allah. coba. Kesimpulan seperti apa? Gini. Kesimpulan Kalau dia seperti melakukan apa kehendaknya, yang membawa kepada konklusi yang seperti itu? Enggak. Coba Kalau kasih dia premismu bilang gini. Bentar, Metania. Aku mau mengotak-ngatik cara berpikirmu yang ngawur. Premismu bilang kita semua sepakat bahwa segala kehendak Yesus itu berasal dari Allah. Tidak ada perselisihan di antara ini. Tiba-tiba kesimpulan dari premis yang diucapkan mengarah Yesus adalah Allah. Cara berpikirmu coba diperbaiki. Itu artinya bahwa dia sebagai interpretasi, dia mewakili keilahian ada di dunia ini. Loh, kok interpretasi? Tahu nggak interpretasi Dia itu apa? menginterpretasikan kehadiran Interpretasi emang apa? ini tuh kehadirannya di dunia ini tuh sepenuhnya mewakili interpretasi itu apa? Kalau dia melakukan kehendaknya sendiri, berarti tidak menginterpretasikan kehadiran di Allah. hadapan Goldian. Interpretasi emang apa? Interpretasi itu artinya penafsiran. Yesus jadi tafsirnya Tuhan gitu. Waduh. Kan dari tadi bahasa yang kita susah di hadapan sepakat, Goldian, tapi Pak Pendeta nggak tahu kita interpretasi itu sepakat, apa. kan sudah sepakat bahwa dia tidak melakukan apapun selain kehendaknya mengutus kan? Oke, premisnya gitu, sepakat. Kesimpulannya? Oke, berarti dia mewakili yang di surga itu datang ke dunia. Apa masalah? Wah, betul, kita sepakat kalau dia mewakili. Kalau misalnya begini, simpelnya seorang duta besar itu mewakili Indonesia di Belanda misalnya, ya kan? Apapun tentang Indonesia harus melalui duta besar itu. Oke. Apapun tentang surga melalui Yesus. Apa masalahnya? Oke, kodratnya duta besar itu apa? Suruh atau
Dia mewakili Apa? ya, katakanlah begini ya, duta besar Pesuruh. katakanlah duta besar Indonesia di Udah Malaysia. besar kodratnya kesuruh. Ya, itu baru duta Pesuruh. besar loh, baru duta besar. Duta besar itu belum tentu sepenuhnya menyatakan apa yang presiden inginkan. Sekarang begini, Besar pesuruh. Silakan Bunda. Meta, Oke. gak usah terlalu ke duta besar deh. Ada nggak yang bisa Ya. memerintahkan presiden? Ya, yang memerintahkan apa? Oh ada. Presiden. MPR. Siapa? MPR bisa. MPR. Loh iya. Oh, waduh. Tapi kita kan tidak bicara ke situ. Kita bicara Saya membicarakan representasi. begini, bisa Kita nggak Yesus berbicara memerintahkan? mewakili. Kita Sebentar bicara dulu. perwakilan. Sebentar dulu. Sebentar. Ada nggak yang bisa memerintahkan presiden? Berarti tidak ada. Nah, sekarang ada nggak yang bisa memerintahkan bupati? Ada. 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 Iya. Karena bupati itu apakah setingkat dengan presiden derajatnya? Tidak. Ya, anak dia sudah apakah- tahu lah. Itu nggak sama. Sebentar, ketika Bapa mengutus Yesus, berarti Yesus ini kan disuruh. Nah, pertanyaan saya, ada yang nggak bisa menyuruh Yesus? Ada, yaitu siapa? Bapaknya. Ada nggak yang bisa menyuruh Bapa? Nggak ada. Itu, jadi dari situ Anda paham? Siapa yang lebih tinggi? Anda paham siapa yang lebih tinggi? Juga kalau dia oke, udah Anda paham udah siapa yang pasti lebih bapaknya tinggi? lebih tinggi kan? Iya, Ya, jadi memang lebih tinggi bapaknya. kalau bapaknya Yang lebih mengutus. tinggi daripada Yesus, kenapa Yesus mau setarapkan dengan Bapa? Lah itu kan Yesus itu berasal dari sana, dari surga. Kita bicara tentang itu. Dia Sekarang berasal dari begini, surga. wakil presiden itu pun juga berasal dari presiden. Oh, Dari beda lah, presiden beda. Indonesia, dia berasal juga dari Indonesia. Sekarang begini, ya. Ketika Yesus diutus oleh Bapaknya, berarti Yesus tidak sederajat lagi dengan Bapaknya. Kalau kau katakan aku dan Bapa adalah satu, mereka mempunyai satu misi. Karena apa? Misinya Bapa mengutus Rasul dan Nabinya itu adalah satu. Untuk apa? Untuk mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu misinya. Nah, ketika Yesus setelah diutus oleh Bapaknya, dia menyampaikan firman yang dari Bapaknya ke Yesus, dia sampaikan kepada pengikutnya, kepada umatnya, yaitu misi yang dicanangkan kepada Yesus telah dijalankan oleh Yesus. Makanya dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, bukan menjadi satu hakikat, bro. Karena hakikat itu, definisi hakikat adalah intisari, dasar. Hakikatnya Yesus adalah manusia, hakikatnya Bapa adalah ilahi. Kalau kau mau menjadikan mereka satu hakikat, tidak bisa. Karena begini, kalau kau katakan Yesus adalah hakikatnya manusia dan hakikatnya Tuhan, bagaimana dengan Bapa? Bapa hakikatnya ilahi, bisa nggak saya katakan kalau Bapa juga hakikatnya adalah manusia? Pasti kau akan menentangnya. Karena Yesus mengatakan, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Setuju. Oke, saya menjawab Nah, sekarang ya. kalau setuju, yang namanya pengutus itu lebih besar daripada yang diutus. Nah, yang diutus tidak bisa kau samakan derajatnya dengan pengutus. Jadi kalau kau katakan karena Yesus berasal dari Bapa, bukan berarti Yesus dengan Bapa itu sama. Paham? Saya menjawab sekarang. Paham tidak dulu? Kalau mau Saya menjawab kalau sekarang. kau paham. Saya paham. Kau paham dulu. Saya Kau ngerti paham? bahasa kamu. Saya Kau ngerti. ngerti bahasa? Loh, saya tidak tanya kau ngerti bahasa saya. Kau paham nggak lebih Saya besar paham. pengutus daripada yang Saya diutus? paham, Bu. Saya paham, Bu. Ah, terus? Oke, sekarang saya jawab. Oke ya. Apa yang mau kau Saya jawab? ya. Saya jawab. Hmm. Yesus, Anda katakan tadi tidak sehakikat. Betul. Sementara di kitab Anda pun di Al Imran 45 di Bible lebih lengkap. Jangan lari ke Lahir. Al-Quran. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Rohnya siapa? Ya apa salahnya? Apa salahnya? Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Allah itu Hei, Yesus itu bagi dari kami seorang roh perempuan. itu. Oke. Dengar Meta. Jangan kau Kamu menyamakan jelas- kalau kamu kita cukup gantian. kamu yang menyembah. Cukup kamu yang menyembah nggak roh. mau- kalau Dengar. nggak mau kita gantian ngomong, saya keluar. Kenapa saya tidak mau gantian? Kau sudah menyinggung Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan bahwa Allah kami itu adalah roh. Roh itu ciptaan Allah, benar. Roh yang dari Allah, roh yang diciptakan oleh Allah, yang dihembuskan ke dalam rahimnya Siti Maryam, bukan berarti itu adalah roh Tuhan kami.
Kamu jangan menjadikan Islam ini adalah penyembah roh. Kami tidak Ya. penyembah roh gentayangan. Sorry kalau gitu saya tidak akan ambil ayat itu ya. Oke. Kau. Yang Ya, jelas, lanjut. Alkitab kami percaya roh itu adalah roh Allah. Roh Lanjut, Allah Goldia. itulah yang berkarya di dalam kandungan Maria. Jadi Ya. intinya gimana? Kenapa? Intinya Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan di dalam kandungan seorang perempuan sebagaimana dinubuatkan. Oke. Bahwa Jadi yang dari- dilahirkan dari intinya. Jadi yang dilahirkan Saya Bunda jelaskan Maria- dulu, mestinya begini, saya jelaskan dulu Oke. baru kalian menanggapi baru benar. Kalau saya ngomong kalian sudah ngoceh-ngoceh tidak akan kita ketemu. Oke. Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, kita kembali lagi di kejadian itu. Di kejadian itu sudah dinubuatkan di sana setelah manusia jatuh dalam dosa, maka nanti akan ada keturunan dari seorang perempuan itu juga akan mengalahkan si iblis. Dan itu adalah Yesus. Dan Yesus itu lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini oleh karya roh Allah, Roh Kudus. Bukan oleh karya antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kenapa dia sekat dengan Allah? Karena itu adalah karya Allah, karya Roh Kudus, karya roh, Oke. bukan karya manusia seperti kita dilahirkan dari Baik. manusia. Itu silakan. Jadi intinya enggak. Kita belum dapat poinnya. Intinya yang dilahirkan Bunda Maria apa? Tuhan atau sosok manusia? Ya, seorang manusia ilahi, tepatnya. Manusia ilahi itu Tuhan atau bukan? Ya, tetap hakikatnya adalah Tuhan. Oke. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan, betul? Ya, Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu. ya. Oke. Itu sebabnya digelar sebagai Immanuel. Allah Oke, aku udah dapat kita. poinnya gantian. Ya, silakan. Kesimpulan dari premis maupun narasi yang dibawa Pak Pendeta Metan Ria, yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Sungguh kejinya, maaf, ketika Bunda Maria melahirkan Tuhan, tetapi Bunda Maria itu nimang-nimang Tuhan, itu coba gimana itu? Saya jawab boleh. Ya, jangan dulu. Kan siapa yang mau jawab? Semua Kristen boleh. Saya jawab dulu ya. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan dan Nah. Bunda Maria menima-nima Tuhan. Kok Ya, karena- maaf kata kok Makanya no adab Bunda Maria ini. Tuhannya ditima-tima, digendong gini. oke, saya jawab. Tafadhol, silakan. Siapa ini? Kristen yang mau bantu. Yesus itu tidak pura-pura jadi manusia, tapi benar-benar jadi manusia. Jadi kalau manusia dilahirkan dari seorang perempuan, ya dia lakoni, dia lewati. Manusia mulai dari bayi kemudian bertumbuh jadi dewasa, itu wajar, itu manusia. Kalau gitu Yesus pura-pura jadi Tuhan nggak? Udah pernah pura-pura jadi Tuhan. Oh, berarti dia sejak dilahirkan itu sudah Tuhan. Iya, sudah hakikatnya adalah Tuhan. Oke, Bunda Maria berarti menggendong Tuhan gini ya? Iya. Bagus, tidak apa-apa, benar. Anda bagus menyampaikannya. Iya, emang saya bagus. Ya. Makanya gini Pak Metanonya, aku pengen memproklamirkan suatu hal. Jadi gini, tolonglah teman-teman yang ada di belahan bumi ini. Kita sabar dulu, Kumasa, sabar dulu. Sabar Ya, dulu di sini loh, silakan. di sini loh. Jadi gini, Nah, aku mau ngomong 30 detik. Tolonglah, kita beriman itu gunain nalar kritis kita. Bukankah Yesus bilang carilah kemerdekaan, maka kemerdekaan akan membebaskan kalian. Allah pun juga bilang bahwa ketika kita beriman itu gunakan akal, apalah taqilun, apalah tadakkarun. Sungguh kejinya ketika nalar kritis kita mengiyakan, mengafirmasi bahwa ada seorang Tuhan yang ditimang oleh seorang perempuan ketika masih bayi. Sungguh keji akal pikiran kita ketika mengatakan Tuhan pernah jadi bayi, lalu digendong dan ditimang. Maaf kata, bahkan Tuhan pernah disusui. Sungguh kejinya akal dan pikiran kita ketika mengaminkan suatu hakikat yang maha suci, maha segala maha, seperti yang Bapak narasikan. Tapi Akal bukankah pikiran kita harusnya sepakat menolak itu. Kira-kira gitu. oke, saya Yang jawab mau ya. proklamirkan. Saya jawab. Silakan, siapa teman Kristen yang mau jawab silahkan. Saya jawab ya. Bantah nalar kritis saya. Oke, Anda diam, saya jawab. Jadi Ini begini, saya diam. Oke. narasi Anda itu
begini. Bentar ini Pak Metanonya, Peki atau saudara yang mau Saya jawab? dulu, itu kan narasi saya, bersaya. Oke, ya silakan. Oke. Jadi itu artinya bahwa Tuhan saya sedang melakoni kehidupan saya sebagai manusia. Dia datang mewakili Allah di dunia ini untuk mewakili saya, menginterpretasikan hidup saya sebagai manusia. Dia adalah manusia ilahi, saya manusia berdosa. Dia sedang melakoni kehidupan saya sebagai manusia. Apa salahnya? Sebab dia datang menebus saya. Dia datang mewakili seluruh kehidupan saya. Dan bahkan ketika mati pun dia melakoni kehidupan kematian. Itu melakoni kehidupan saya sebagai manusia akan mati, yang akan mengalami penyiksaan. Kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Itu pun adalah melakoni perjalanan dan proses kehidupan saya akan saya jalani setelah saya mati. Saya pun akan bangkit dan nanti ke surga. Oke. Jadi Udah. kehidupannya sebagai manusia itu adalah melakoni kehidupan saya, kehidupan semua manusia yang percaya bahwa dia benar-benar datang mewakili hidup saya, melakoni hidup saya sebagai manusia. Walaupun dia Tuhan. Oke, kita bisa sepakat dan tidak sepakat. Ya. Silahkan. Gini. Silahkan Bapak beriman seperti itu, tetapi iman Bapak itu nggak ada dasar. Dan Ya, nalar itu sudah kritis sudah. kita harusnya menolak iman Bapak yang tanpa dasar. Bapak bilang, oh itu suatu keberuntungan bagi saya ketika Tuhan saya itu adalah anak manusia dan Tuhan saya adalah manusia, betul. Nah itu iman Bapak yang nggak ada dasar. Dari tadi saya menyampaikan nalar kritis saya, mendemonstrasikan akal-akal pikiran-pikiran logis kepada kalian semua. Tetapi kalian disagree kepada hal itu mengingkari. Lalu kalau saya main ayat, apakah masih Anda ingkari lagi? Kita buka Hosea 11 ayat 9. Kan pernah kan? Lawan Goldian itu mainnya data. Di sini dikatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Belum keken ya. Coba. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskanmu. Jadi sesuci-sucinya Yesus, sekudus-kudusnya Yesus. Yesus itu ternyata menurut Allah bukan Allah. Gitu Pak, ini pakai ayat Bapak. Saya nggak menarasikan nalar saya. Kita buka lagi. Yesus Bapak sebut sebagai anak manusia dan juga Allah. Oke, bilangan 23 ayat 19 misalnya. Jadi kalau diskusi sama Goldian main data, sama nalar kritis harus diaktifkan. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Bapak dari tadi menarasikan premis-premis Bapak yang menunjukkan bahwa Yesus itu ketika lahir menjadi anak manusia, itu adalah karya Allah. Dan itu merupakan Allah sendiri. Nalar kritis saya, Bapak bantah. Tapi kita Bapak berani nggak Bapak bantah? Oke, saya jawab ya. 11 ayat 9, bilangan 23 ayat 19. Lalu Bapak ini bernarasi mewakili siapa? Pak? Oke, saya jawab ya. Yang Anda baca tadi, aku bukanlah manusia yang berdusta. Itu kan masalah sifat. Aku bukanlah manusia itu kan pendusta. Ya kan? Jadi lanjutkan ayatnya. Bukan Pak, berarti baca, aku bukanlah manusia. bukan berarti bahwa Allah sehingga tidak ia bisa berdusta. menjadi. Bukan manusia pendusta. Ya, coba bacakan lengkap. Coba Oke. dibaca lengkap tadi itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ia berdusta kan? Terus? Oke. Ya. Bukan pula anak manusia. Iya. Oke. Ya kan? Apa Allah di situ? bukanlah manusia sehingga Ya. ia berdusta. Bukan Ya. anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, Jadi betul, kalau kan? Tuhan Bapak klaim sebagai manusia, konsekuensinya Tuhan Bapak berdusta. Bukan, jadi ayat itu berbicara bukan berarti bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Allah bukan manusia itu karena Your verse in the bedanya itu Bible cuma bedanya manusia says- dengan Allah. Allah itu tidak mungkin berdusta, Allah itu tidak mungkin Ya menyesal. kalau nggak mungkin berdusta, kenapa Allah Bapak anggap Nah. manusia? Coba gunain Allah Bapak. Saya lanjutkan lagi. Your Oke. Bible say Saya like lanjutkan dari narasi tadi itu. Kalau dia sudah melakoni kehidupan saya sebagai manusia, benar-benar jadi manusia, dan kemudian berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Oh ya, saya percaya. Oke, Bapak Karena dia percaya melakoni. Allah Bapak anak manusia, betul? Iya, dari manusia. Iya, Bapak percaya Allah Bapak anak manusia, betul? Bapak itu mengutus
firman-Nya, jadi firman yang jadi manusia, bukan Ya, firman Bapa. yang juga Allah itu sendiri kan dalam keimanan Bapak. Bukan. Oh, Firman-Nya yang firman menjadi bukan manusia. Allah itu sendiri. Keimanan seperti Firman-Nya apa? menjadi Tolong diluruskan, manusia. teman-teman. Saya tidak bilang. Dari tadi saya tidak pernah bilang Allah menjadi manusia. Firman-Nya menjadi manusia. Oke, firman adalah Allah sendiri bukan? Firman itu dari Allah. Firman Allah sendiri bukan? Firman Yohanes keluar 1 dari ayat Allah. Yohanes 1 nomor 1 salah dong. Firman keluar dari Allah. Ya, firman keluar dari Allah. Nah iya, firman adalah Allah kan, betul? Dan firman itu ya Allah juga. Nah iya adalah Allah. Berarti Allah Hakikatnya adalah Bapa Allah. turun menjadi anak manusia, betul? Hakikatnya adalah Allah. Oke, firman Allah yang adalah Allah itu sendiri turun menjadi anak manusia, betul? Menjadi manusia. Betul. Ya udah, bilangan 23 ayat 19 Ya, salahkan, ya, Pak. Jangan salahkan Goldian. Coba. Gini, aku mau ngasih narasi sedikit. Yang pertama, nalar kritis yang ku demonstrasiin dengan akal dan logika Bapak bantah. Udah jelas, harusnya akal saya mengetahui. Sekarang, bentar Akang. Itu, Noy. Kan masalahnya Sekarang ayat Bapak pun juga Bapak tolak. Gimana jadinya? yang ditolak di mana ayatnya? Coba bacakan. Bilangan 23 ayat 19 Bapak tolak. Tuhan Bacakan menegasi segala kemungkinan dia jadi manusia, tapi Bapak tolak. Coba baca. Di sini Dibacakan dijelaskan ayatnya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya, Kalau dia sehingga jadi berdusta. manusia, konklusinya Allah Bapak berdusta. Fokusnya di situ kan berdustanya. Ya iya, ketika Allah Bapak jadi manusia, Allah Bapak berdusta. Allah bukanlah manusia Konklusinya yang seperti itu. berdusta. Kan gitu. Kan manusia itu kan suka berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Nah, iya, karena Allah tidak pernah berdusta, jangan jadikan Allah Bapak sebagai manusia dan juga anak manusia. Metanoia, bentar Pak, boleh saya bantu nggak Pak? Oh, bantu silakan. Kristen semua bantu. Pak Metanoia boleh Pak? Sebentar, saya selesaikan dulu. Jadi kalau kita bilang tadi narasinya tidak masuk, logika tidak masuk, justru kami lebih masuk logikanya. Kalau Coba kami logika yang Bapak pakai logika seperti apa? diam dulu, saya Yang jawab menurut Bapak nanti masuk, Anda oke, bahas. silakan. Kalau Anda tidak setuju. Logikanya begini. Kenapa kami percaya Yesus adalah jalan keselamatan dan kebenaran? Karena dia tidak hanya berkata akulah jalannya, akulah kebenarannya, tapi dia melakoni itu. Jadi tidak hanya promosi, tapi dia membuktikan. Ibaratnya saya punya barang, promosikan barangnya ada, tidak hanya promosi tapi barang tidak ada. Kalau ini Pak, jangan strawman, bantah narasi saya. Jangan bikin narasi baru yang sama sekali nggak ucapkan. Cara berdiskusi gitu. saya Bapak mengklaim saya logikanya nggak jalan. Bantah narasi logika saya. Jangan bikin narasi baru. dari Gitu loh tadi cara kan Bapak berdiskusi. tentang narasi. Ya. Makanya saya jawab narasi saya begitu. Oh, jadi Bapak punya narasi sendiri dan nggak membantah narasi saya berarti? Saya bantah kan? Iya, bantah narasi saya. Letak salahnya di mana? Narasinya begini. Kalau Allah atau Yesus benar-benar jadi manusia, firman benar-benar jadi manusia, melakoni hidup dari manusia yang tadi Anda bilang digendong-gendong, kemudian makan, minum, mati dan sebagainya, itu kan melakoni kehidupan saya sebagai manusia, mewakili kemanusiaan. Mewakili saya menjadi manusia. Dan Tuhan itu setelah itu dia mati naik ke surga, dia melakoni kehidupan saya sebagai manusia. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan akulah kebangkitan. Dan itu justru saya percaya. Karena itu bukan hanya sebuah narasi, tapi dibuktikan, dilakoni, dijalani. Udah, silakan. Ubur-ubur ikan lele nggak nyambung dari tadi. Boleh saya dulu, yang boleh saya tunggu. dulu. Bentar, gue masak. Habis ini loh. Dari tadi yang saya tunggu bantahan narasi Bapak terhadap nalar kritis yang saya sampaikan ternyata nggak ada. Bapak hanya menjelaskan Yesus jalan kebenaran dan hidup, Yesus kematian dan kebangkitan. Yang saya katakan nggak seperti itu. Saya memberikan Halo, Bang poin di Goldian. awal. Sabar dulu Panjaitan. Ada saudara lo lagi ngomong, lagi diskusi sama gua, tatak ramanya jangan dipotong dulu. Lu nggak dapat poin. Oke, siap bang, Aku hormati kalian kalau kalian menghormati kita. Jadi gini, standing point yang saya bangun atas dasar nalar kritis yang saya demonstrasikan kepada kalian, apakah lazim otak kita mengimani bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi dan ditimang-timang? Logisnya, Tuhan yang maha suci terhindar daripada segala keingkaran yang tidak suci. Itu dia tidak mungkin jadi bayi yang digendong-gendong ataupun dia lahir dari seorang rahim. Dan maaf, alat kelamin seorang perempuan
Lalu kalau seperti itu kemahasusiannya harus dipertanyakan lagi. Sabar dulu, jangan kejar-kejar ya teman-teman Kristen. Itu nalar kritis yang saya bawa. Sedangkan Bible pun juga berucap dan sepakat dengan apa yang saya ucapkan, bahwa tidaklah mungkin Tuhan itu jadi manusia dan tidaklah mungkin Tuhan jadi anak manusia. Dalilnya Bilangan 23 ayat 19. Coba bantah Bapak kalau tak mampu bantah nalar kritis saya. Gitu. Halo Bang, izin dulu Bang. Boleh saya dulu Bang? Tanya teman-teman Kristen, silahkan saja saya, semuanya lawan saya nggak apa-apa. Pak Pendeta Metania boleh minta tolong saya Bang? Tadi saya mau tanya dulu bilangan berapa itu dia sampaikan. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23. Ayat saya 11 ayat 9. Masa Pak Pendeta tidak mau khotbahin tentang itu sih? Halo Bang Metania. Sebentar dulu Bang Panjaitan, saya yang menaikkan Anda. Kalau Anda tidak mau mengikuti aturan, nanti diturunkan. Kasihan yang lain juga gitu loh. Oke siap Kak, oke siap. Saya tunggu Kak. Silakan, mau siapa ini? Bang Metania atau Pak Jaitan atau Pak Peki? Ya, secara itu. Bang Gumasak. Tadi kok kasih sama si Gumasak Goldian? Oke, terima kasih. Saya permisi dulu sama kawan-kawan yang Kristen ya. Tolong dulu ya. Iya. Jadi kalau kita baca Bible itu dari A sampai Z, maka Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk yang paling Allah. Masa Tuhan makhluk? Gimana sih kamu? Jadi menurut Bible ini ya, makhluk yang paling apa? Jadi Allah. ada dua golongan makhluk pencipta sama makhluk yang ciptaan ya. Itu dulu. Allahu Akbar, tambah gila si Bang, Gumasak. kasih minta tolong dulu saya Bang. Udah. Sebentar dulu Pak Jaitan. Tunggu dulu Pak Jaitan. Sebentar dulu. Bang Meta. Bang Meta, sebentar dulu. Selesai kok Gumasak? Udah selesai deh. Izinkanlah dulu saya. Makanya sebentar dulu Pak ya. Udah. Ya, lanjut. Makhluk. Menurut Bible, Sang Maha Pencipta adalah makhluk atau manusia yang paling Allah. Itu benar, itu pasti. Jadi, Bang Masak, minta tolong Bang. Kata di Bible, Sang Maha Pencipta adalah Selesai dulu dia. Makhluk. Iya. Jadi di dalam Bible itu ada dua, segala yang ada disebut makhluk. Jadi makhluk pencipta dan makhluk ciptaan. Paham? Terus ada Bang Andi, noise Bang. Coba dibenerin dulu Bang Andi. Abang nyalain lagi. Ada pertanyaan? Perjanjian lama juga menunjukkan bahwa Sang Maha Pencipta itulah makhluk paling Allah. Makhluk paling Allah, makhluk paling ajaib. Makhluk paling Allah maksudnya makhluk paling ajaib, ya. Dialah Sang Maha Pencipta. Ya. Dah. Nah, ya. Itulah Sang Maha. Kemudian baru juga menyebut bahwa Sang Maha Pencipta itulah manusia, manusia yang paling Allah. Iya. Manusia yang paling ajaib. Makanya Yesus disebut anak manusia. Berarti manusia yang menciptakan manusia. Ya. Iya. Ya. Jangan gak usah kau ketawa. Izin Bang, boleh saya Ntar dulu. Bang Panjaitan ntar dulu. Yesus pasti. Aku aja dari tadi belum ngomong. Ya. Paham kan? Jadi paham. Bible, ya, jangan gak usah kau samakan dengan Quran. Menurut Bible. Saya ulang ya. Menurut Bible, yang menciptakan kita semua adalah Allah yang makhluk. Jadi yang menciptakan segala sesuatu adalah menurut Bible ini ya, adalah makhluk atau manusia yang paling Allah, manusia yang paling ajaib. Ya. Dia berarti manusia yang paling Allah Jadi atau manusia kesimpulannya yang paling yang ajaib. menciptakan Akang, noise, manusia itu Akang. manusia paling ajaib. Akang. Ya. Noise Akang. Dah. Kenapa nih? Coba ada noise pertanyaan, semua. apa pertanyaannya? Nah, silakan Bang Andi. Jadi menurut gue Masak, yang menciptakan manusia adalah manusia gitu. Manusia yang menciptakan manusia biasa adalah manusia yang paling Allah. Oke, siapa namanya itu? Manusia itu.
manusia paling Allah itu ya, kalau di dalam baik perjanjian lama namanya WHWH. WHWH. Jadi WHWH namanya manusia izin, itu. Bang. Iyalah, kasih saya kesempatan, Bang. Gua turunin lu kalau banyak hitam dari tadi kok. Ntar dulu. Diam dulu sebentar ya. Belum selesai nih, nanti habis ini kau. Oke, siap, Bang. Diulang dulu Mas. Siapa namanya manusia itu? WHWH ya. Ya. Itu pejabat. Iyalah. Itu pejabat nomor berapa itu? Pejabat nomor berapa itu? Artinya kan Allah yang kalian sembah pasti bukan manusia kan? Iya. Nah, jadi ya pahami dulu. Ya paham. Jadi menurut Bibel ada dua golongan makhluk. Ya, apa itu? Pencipta sama makhluk ciptaan. Udah. Ya. Siapa Jadi makhluk? Ntar dulu, siapa nama makhluk pencipta itu? Jadi semua makhluk pencipta namanya manusia yang Allah. Oke. Tapi ada satu-satunya manusia atau makhluk paling Allah, yang paling Allah ya. Ya, siapa itu? Yahweh, WHWH atau Yahweh. Oh, WHWH. Baik. Siapa Jadi, ya? Dengerin, Masak. Yang pejabat nomor 1 siapa pejabat nomor 1? Jadi karena WHWH adalah makhluk yang paling Allah, makhluk yang paling ajaib, sehingga dia menjadi bos nomor 1 di semesta. Bos nomor 1, pejabat nomor 1 ya. Ya, itu bos artinya Tuhan. Ya, nomor 2 siapa? Anaknya Yesus. Ya, nomor 3. Nomor 3 para malaikat surga. Oke, jadi ada 3 struktur di surga ya. Ada lagi para nabi kudus. Oh, Nabi Kudus, siapa itu? Para nabi kudus. Jadi gini, Pak Tabibel. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau bos di surga. Oi, Nabi Kudus Jadi lulus kalau menjadi ada Tuhan. nabi tidak lulus menjadi pejabat surga atau Tuhan, pasti Turunin palsu. Ada nggak pejabat surga yang dipecat? Ada Siapa? para jin atau Lucifer. Oh, dipecat jadi Tuhan dia. Mereka adalah juga pejabat surga atau Tuhan, kemudian dipecat. Jadi gini. Waduh, iblis Tuhan awalnya. Dulu mereka adalah Tuhan. Dulu. Tuhan artinya pejabat surga ya. Iya. Mereka dulu adalah para petugas surga. Udah. Siapa yang jelas dulu arti kata Tuhan ya. Siapa yang pecat Udah. dia? Siapa yang pecat dia? Bapa atau Yahweh. Ada ini nggak? Ada surat pemecatan nggak? Ah, udah lari otaknya kan? Kenapa? Ya udah, cukup. Dengarkan dulu ya, saya jelaskan Iya, ya. ya silakan. Nah, jadi ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Ya, karena semesta terbagi 3, surga, dunia, dan neraka. Ya, jadi setiap pejabat negara atau pejabat dunia disebut disama dengan Tuan atau yang mulia. Setiap pejabat surga disapa dengan sangat Tuan atau sangat mulia atau Tuhan. Ya. Kemudian pejabat neraka yaitu hantu, itulah pejabat gua-gua gelap ya. Iya. Jadi ada Tuhan disebut dengan pejabat dunia, Tuhan disebut dengan kepada pejabat surga para yang sangat-sangat mulia, hantu itulah pejabat gua gelap atau pejabat neraka. Nah, siapa yang melantik mereka jadi pejabat? Siapa? Ya. Terkhusus pejabat surga yang melantiknya adalah Bapa di surga karena dialah pejabat surga tertinggi atau bos tertinggi di semesta. Kalau pejabat neraka, siapa yang lantik? Dia otomatis menjadi pejabat di neraka karena dia dipecat dari surga. Oh, dipecat jadi dia dapat jabatan di neraka gitu ya. Ya karena dia di situ makanya ya kan jadi gini ya kalau definisi iblis menurut Bibel adalah malaikat-malaikat surga yang berdosa diusir dari surga dan dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Ya, itulah iblis itu. Jadi karena iblis itu diusir dari surga, sehingga para pejabat surga menjadi musuh abadi bagi para jin atau para iblis. Kalau tentara Romawi yang membunuh Yesus itu jadi pejabat apa dia? Tentara Romawi enggak masuk dia masuk pejabat, itu pejabat dunia nih itu. Oh, pejabat dunia dia.
Jadi saya ulang dulu ya. Iya. Jadi pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis. Kenapa? Karena mereka, para iblis diusir oleh para pejabat surga. Sehingga para iblis tidak berkiblat, tidak bertuhan, tidak berbakti kepada pejabat surga. Ya. Itulah makanya umat iblis juga tidak berkiblat kepada pejabat surga. Umat iblis pasti tidak berkiblat kepada pejabat surga. Kenapa? Karena iblis ada memusuhi para pejabat surga. Oke, kesimpulannya sebelum ke yang lain. Kesimpulan sebelum ke yang lain, Pak Gumasak. Sebelum kesimpulannya, siapa saja pejabat surga, siapa saja pejabat neraka. Kesimpulan, silakan. Ya. Pejabat surga terdiri dari Bapa Sang Maha Pencipta, kemudian Yesus, kemudian para malaikat surga atau para nabi kudus. Gitu. Itulah yang menjabat di surga. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tetapi dia tidak termasuk pejabat surga, maka itu kami sebut iblis. Iblis itu bersarang di gua gelap. Iblis itu namanya banyak tertulis di hewan-hewan. Ya, paham itu ya? Kalau pejabat neraka siapa? Pejabat neraka terakhir. Pejabat neraka terakhir. Para iblis, para jin. Oke, cukup. Makasih ya, Gumasak ya. Oke bang, saya bang. Ya. Jadi Apa sih? harus dipahami gini. Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah, makhluk yang paling ajaib. Makhluk yang paling Tuhan. Udah cukup. Udah. Bukan paling Tuhan. Udah. Ini Bang Panjaitan dari tadi mau ngomong. Oke bang, izin saya bang. Artinya, gue pastikan kalian semua ini sesat. Semua. Iya, nggak apa-apa, kita sesat, nggak apa-apa. Ya. Bang Panjaitan silakan. Oke. Makasih Bang Andi ya atas kesempatannya dikasih waktu buat saya ya. Oke Bang Gumasak, minta tolong izin dulu saya Bang ya. Bang Panjaitan ini Muslim Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Iya silakan. Oke siap. Tadi Bang Goldian saya lihat udah turun. Saya nggak mau kalau nggak ada dia. Ini saya harus ada dia biar saya jelaskan. Oke, Dari abang tadi tunggu saya aja. tengok. Abang tunggu aja di sini. Bang Goldian lagi di pangkas rambut. Abang tunggu aja di sini ya. Jangan kemana-mana. Biar kita diskusi Oke, dulu. siap. Setelah Goldian naik, Itu- baru abang ngomong ya. Oke? Oke siap. Aku Oke. harus ada di sini Bang Goldian sama Iya. Kak Nora itu harus ada. Ya udah. Abang di Ini mute dulu. saya Nora. Ke sini minta tolong. panggil Ini dulu saya semua di sini, Nora. minta tolong. Gue masak sebentar lah, maklum. Oke siap Kak. Saya Bang jelaskan Meta, dulu Bang juga. Meta. Saya Pak Meta lanjutkan ya. sebentar dulu Pak Meta, satu-satu. Bang Panjaitan bilang harus ada Goldian dengan si Nora. Si Nora sudah ada. Silakan. Nanti nunggu Goldian, Oke, Bunda siap. Nora. Biarin. Oke, siap. Nunggu Goldian. Iya, saya harus nunggu Goldian. Soalnya dari tadi saya lihat dia agak membantah semua apa Ya. yang disampaikan Pak Metanoia gitu. Oke, Tapi saya punya Anda logika standby yang dulu, Pak berbeda. Panjaitan. Ah. Pak Panjaitan standby dulu, biar kita diskusi sama yang lain dulu ya. Anda standby Oke, di siap, sini Bang. di Oke, atas ya. siap. Oke. Di mute dulu Bang, noise Bang. Oke, ada Silakan Pak Pak. Meta. Bilangan 23 yang dibacakan oleh Bang Goldian, saya bacakan lagi ya, karena saya tidak bisa Oke, menarikkan. silakan. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi penekanannya di situ bukan Allah tidak boleh menjadi manusia. Penekanannya adalah masalah di berdustanya. Yang kedua adalah penekanannya adalah menyesal. Penekanan Ya yang udah. ketiga adalah berfirman dan tidak menepati. Ini kan semua Ya udah kalau gitu Pak Pendeta Meta. oleh Allah, Ya udah, oleh Pak Tuhan. Pendeta Meta dipersingkat. Diulang-ulang. Begini aja Pak Pendeta Meta. Narasinya, Sebelum kemana? saya singkat, narasinya Cukup. Udah cukup Bang. saya katakan bahwa manusia Udah didengar kok. Gimana sih panjang kali Keluaran 23 kan udah semua orang tahu. Anda nerangin malah di sini. Gini ya, jadi Tuhan Pak Meta ini manusia atau bukan manusia? Jawab dulu. Pendeta Meta, Tuhan kamu manusia atau bukan manusia, Bang?
dia pernah datang jadi manusia? Saya nggak nanya itu. Tuhan kamu itu A manusia, B bukan manusia. Sekarang dia ada di surga. Dia Saya nggak nanya sepenuhnya itu. ada dalam kemuliaan di surga. Saya ulang kembali pertanyaannya Pak ya. Ini dengerin baik-baik bahasa Indonesia nih Pak Oke. Pendeta ya. Tuhan kamu itu adalah A manusia, B bekas manusia, B bukan manusia. Saya tidak jawab pertanyaan Anda. Saya akan Ya jawab udah. dengan jawaban saya. Lo bagaimana Allah menjawab kalau nggak ditanya? Iya, maka saya jawab. Saya jawab tapi Kalau begitu Anda yang membuat pertanyaan, Anda jawab sendiri karena Anda nggak jawab pertanyaanku. Ya silakan Anda buat pertanyaan terus Anda jawab sendiri, silakan. Asik toh kalau sama gua. Silakan lu bertanya, lu jawab sendiri. Allah saya adalah Allah yang punya firman dan punya roh. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Oke? Oke, sekarang Yesus itu di surga Tuhan apa bukan Tuhan? Dia di surga adalah Tuhan. Tuhan, baik. Yesus itu manusia di surga atau bukan manusia? Kabur. Kabur kan? Emang gue pasti kabur karena bahaya pertanyaannya. Kena nanti dia jadi pejabat surga kalau gue masak. Pasti dari dia jadi pejabat. Lanjut mana Ra? Lanjut mana Ra? Ya Nor, dem mana? Ajaran kasih. Nora, ayo. Kan udah dibilang, saya nggak bahas agama loh. Udahlah, kalian semua bertanya sama saya aja. Jangan dulu Bang, tunggu dulu Bang, Kristen, biar saya Muslim, segala menjelaskan. macam. Itu Bang Goldian mana dia? Kalau dia udah nggak ada, aku merasa dia Sebentar. kabur itu. Dia lagi Sama pangkas. saya aja. Bang, Dia lagi apa yang pangkas kamu rambut. apa yang kamu bahas? Panjaitan. Berarti ada pelanggan dia tukang pangkas, ada pelanggan dia gitu. Jadi Iya. lama Terserah pula. lu lah, terserah Oke, lu. siap. Kasih saya kesempatan kali ini dulu Bang. Enggak, Boleh, Bang? dengerin dulu. Topiknya adalah Tuhan itu manusia atau bukan? Itu topiknya tadi. Oke, siap. Kasih dulu saya kesempatan Bang. Ya jawab dulu, Tuhan itu A manusia, B bukan manusia. Silakan. Oke, sekarang kita berpandangan secara logika dulu. Ini ibaratnya kita Nggak usah menutup berlogika, kitab-kitab langsung kita aja ke dulu, kan? topik. Tuhan kamu itu Iya, ini A langsung ke manusia. topik. Iya, ini langsung ke topik. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengerin dulu, ini bahasa Indonesia nih. Tuhan kamu itu A manusia, B bukan manusia. Manusia yang sangat ajaib. Diam kau, gue masak. Panjaitan, Tuhan kamu A manusia, B bukan manusia. Saya terlempar. Ya, udah tadi jawab Kenapa saya. Ya manusia udah. sama bukan manusia? Ya, Tuhan itu Panjaitan ya diam Tuhan dulu. gitu. Oke, tunggu, Bang. Pendeta Gini, Meta, Bang. diam dulu. Pendeta Meta belum selesai tadi. Kasih Tuhan Pendeta Meta, saya i- adalah Allah yang punya firman dan punya roh, dan firman-Nya itu telah menjadi manusia. Oke, siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu, pendeta? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus, bagus. Yesus di surga itu manusia atau bukan? Yesus di surga sepenuhnya manusia dalam kemuliaan. Oke. Ya, saya ulang ya. Yesus Manusia itu yang Allah. dengerin. Yesus di surga itu punya fisik atau tidak? Ya Punya fisik. Fisik. Fisiknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki sudah pasti. Laki-laki. Itu anaknya Maria atau bukan? Anak Maria di bumi. Memang dilahirkan dari Maria. Oke, berarti Tuhanmu anak Maria, betul? Ya, dalam kemanusiaan Ya ada udah cukup, Maria. udah dijawab. Tuhannya anaknya Maria. Lanjut Manora, selesai tahu Ji. Mudah toh? Dalam Gampang. kemanusiaan anak Maria. Ya Nggak udah apa cukup. salahnya. Udah nggak salah. Bang Handi. Tadi Bang Handi cukup. langsung melontarkan pertanyaan. Jangan dilontarkan Dah. pertanyaan dulu, kasih kita kesempatan Diam dulu menyampaikan kau, statement bang, dulu. bang, diam dulu kau. Pendeta Meta udah akui Tuhannya itu Yesus anaknya Maria di surga, udah diakui dia, udah cukup. Udah ya. Kan beda ini, beda pendapat dari Oh beda Bang, server. Pendapat Ya dari udah saya. kau. Dia dalam kemanusiaannya dilahirkan oleh Maria. Udah diakui kau, udah. Sekarang Panjaitan lagi, udah diam. Oke. Sekarang Pak Panjaitan, Yesus itu di surga Panjaitan manusia atau bukan? Silakan. Tunggu, abang jangan bertanya dulu sama saya. Saya mau Terus mau menyampaikan ngapain? apa yang saya Kita Apa nggak yang perlu saya ada ketahui, khotbah. oke, gini, Bang. Kita nggak perlu ada Kita- khotbah gereja di sini. Langsung bukan aja aku ke bukan topik. berkhotbah. Karena abang tadi kita kan membahas kenapa Yesus itu dibilang Tuhan. Oke, gini. Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Itu yang saya bertanya. Ini jangan dijawab dulu, oke?
Oke, Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Ya jelas bisa. Misalnya kalau misalnya Bang Handi atau Kak Nora bilang Tuhan nggak bisa jadi apa aja, diam dulu ganti ya TikTok kan. Kalau Tuhanmu bisa jadi apa saja, Tuhanmu pernah dengerin dulu, diam. Kalau Tuhanmu bisa jadi apa saja, Tuhanmu pernah nggak menjadi motor yang ada di belakang kamu itu aku naiki? Pernah atau tidak? Bang minta tolong dulu Bang. Abang langsung membantah pernyataan saya. Kamu sendiri yang ngomong. Tuhanmu bisa jadi apa saja. Saya tanya, Tuhanmu pernah nggak jadi motor kau naiki di belakangmu itu warna merah? Pernah atau tidak? Jawab. Tuhan bisa jadi apa aja. Ya, pernah nggak jadi motor? Misalnya abang bilang Tuhan nggak bisa jadi apa aja, berarti abang meragukan keilahian Saya Tuhan. tanya kepada Anda sesuai argumentasi kamu. Jadi kalau berargumentasi itu nanti jangan ketabok sendiri. Kalau Tuhanmu bisa apa saja, pertanyaan saya adalah pernah nggak Tuhanmu menjadi motor seperti yang ada di belakang kamu yang kau naiki tiap hari? Pernah atau tidak? Jawab. Oke, siap. Tuhan Islam Tuhan juga bisa jadi motor, tapi untuk apa Tuhan jadi motor kan gitu? Oke, sekarang Saya tanya pernah nggak jadi motor? Ya untuk apa Tuhan jadi motor? Enggak, jawab saja. Pernah atau tidak? Ya kan itu saya bilang, itu saya jawab. Untuk apa Tuhan jadi motor kan? Berarti nggak pernah. Oke, sekarang pernah jawab dulu. Pernah atau tidak? Jawab dulu. Pernah atau tidak? Jawab dulu itu. Kan sudah saya jawab, Bang. Apa Abang jawabannya? Abang kalau berdebat kayak gini udah pasti nggak masuk. Karena kenapa? Abang Pernah selalu nggak? memotong. Jawab dulu. Pernah nggak jadi motor? Ya kan udah saya bilang, untuk apa Tuhan jadi motor? Berarti nggak pernah jadi motor. Iya, nggak pernah. Oke, nggak pernah ngomong dong. Oke, pernah. siap. Nah, kalau nggak pernah Oke, jadi saya motor, lanjutkan lagi. dengerin. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi motor, Tuhanmu pernah jadi apa? Silakan. Oke, siap. Tuhan bisa jadi apa aja? Ya, Tuhanmu pernah misalnya jadi Tuhan apa? jadi, Langsung jawab saja. Tuhanmu pernah jadi apa? ya dia turun jadi manusia. Iya, jadi manusia. Cukup. Oke, berapa tahun Tuhan menjadi manusia? Minta tolong Bang, Abang kami memberikan statement, Abang seolah-olah memberikan pertanyaan yang memojok gitu. Jadi ya, kok kami tidak bisa menyampaikan apa yang saya tanya. Berapa tahun Tuhanmu menjadi manusia? Jawab saja. Susah amat sih lu. Handi, dengerin aja Bang Panjaitan. Diam dulu. Ini kan saya bertanya, dia bilang. Iya betul, Bang Handi itu sebenarnya harus mendengar, nggak boleh dia pernah menjadi manusia. Saya jawab, kamu jangan jadi moderator di sini. Ini Muslim, diam kau. Tuhanmu pernah jadi manusia. Saya tanya dong, berapa tahun Tuhanmu jadi manusia? Tinggal dijawab. Susah amat. Jawab. Kenapa Abang membuat waktu berapa tahun gitu, sedangkan waktu perhitungan Yesus datang itu tidak menggunakan kalender yang kita pakai sekarang gitu. Oke, sekarang gini Bang, kenapa Tuhan turun jadi manusia? Karena manusia itu mempunyai logika gitu, mempunyai akal dan logika. Jangan kau bertanya baru kau jawab. Kau jawab pertanyaanku. Kan Tuhanmu pernah menjadi manusia. Oke. Mulai dari umur 1 hari dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan, 0 hari di palungan, dibungkus kain lampin, terus kemudian di umur 12 baru kelihatan, 13 sampai 29 menghilang, 30 dia mengajar, 33 tahun dia disalib. Pertanyaan saya, Tuhan mau menjadi manusia itu berapa tahun jadi manusia? Jawab. Berapa tahun? Saya tidak bisa mengungkapkan berapa tahun, tapi yang jelas selama Tuhan berada dalam. Udah, gak bisa menjawab. Saya alihkan ke Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril lagi. Bang Andi, tolonglah Bang Andi. Saya sampaikan sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lagi, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam boleh, Bang? lagi, Bang. Bentar Bunda Nora, Bang Jibril bisa stay dulu nggak? Saya mau keluar setengah jam. Setengah jam boleh? Setengah jam boleh. Setengah jam ya, oke. Oke, saya tinggalin HP ya. Siap. Di sini ya. Oke. Iya, Bunda Nora lanjut ya, Bang Jibril. Oke. Izin Bang Handi, Bang Jibril boleh? Boleh, silakan. Sedikit. Tafadol. Ya. Waduh, saya apa tuh? Tafadol.
Alah, saya apa tuh? Minal Ya. aidin wal faizin ya semua yang ada di sini. Sama-sama minal aizin wal faizin. untuk semua Ampuni umat hamba Muslim. Allah, ampuni hamba Allah yang ini satu nih. Mudah-mudahan kita di catatan kita masing-masing tuh nggak ada dosa. Amin. Jadi kita nggak usah Amin. saling cari lagi, nanti kita ketemunya di jannah aja. Ya, Amin. insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Disambung, Ya. Bunda. Oke, Bang Panjaitan. Oke, siap, Kak. Ini kita diskusinya apa aja ya? Maksudnya kita ke poin. Saya tidak suka yang mutar-mutar, ya. Jadi Oke, begini, siap. Bang Panjaitan. Tadi katanya Bang Panjaitan bilang bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja, betul ya? Iya, betul. Ya, saya akui karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Segalanya. Dia Iya, bisa benar. menjadi Ya, apa betul. saja. Oke, sekarang boleh nggak saya buat sedikit satu analogi yang simple. Seorang presiden yang kita tahu adalah seorang pemimpin negara, betul kan? Dihormati oleh seluruh rakyatnya, betul ya? Bahkan presiden-presiden yang berada di luar negeri pun menghormati presiden yang ada di Indonesia ini yang kita tahu adalah Pak Prabowo. Sekarang saya tanya, ketika Pak Prabowo mengunjungi satu pasar, dia di situ melihat toilet umum lagi kotor. Bisa nggak dia membersihkan toilet umum itu? Kalau dia mau membersihkan bisa aja, tapi kan karena dia Ya, punya tunggu, dengar dulu, sebentar. Oke, Berarti poinnya bisa, ya? Lanjutkan. Berarti bisa, lanjutkan. Ya bisa karena kalau dia mau, tapi karena dia posisi dia sebagai tahta tertinggi sebagai presiden, pasti ada yang namanya anggota dong, misalnya bawahan dia, entah itu That's right. pihak Ini kebersihan poinnya. atau apa. Ya betul, oke, betul. Ini poinnya. Yang kita tahu, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah itu, oleh Tuhan, itu ada yang membantu. Maksudnya, Tuhan juga punya pesuruh yang kita tahu adalah malaikat. Nah, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Yes, saya katakan bisa. Tapi sekarang di sini bukan bisa atau tidaknya, abangku. Pantas nggak Tuhan menjadi manusia? Oke, boleh saya menyampaikan statement saya sendiri. Pantas gak Tuhan menjadi manusia? Biar saya sampaikan. Tolong dulu Kak ya, oke. Jangan Begini, panjang. Kak. Mudah-mudahan bisa logika saya bisa masuk ke pemahaman Kakak. Silakan. Ada semut, ini semut nih. Dia tersesat di sebuah gurun, tersesat di sebuah anggaplah gurun yang dikelilingi oleh air atau tersesat di pulau yang inilah yang dikelilingi air gitu. Nah, semut ini mau keluar ke pulau yang lain tapi tidak tahu jalan. Ini contoh ya. Oke. Nah, semut ini bersama ini ibaratnya segerombolan semut nih, banyak nih semut nih. Tapi pemimpin semut ini mau mencari jalan untuk keluar dari tempat itu tadi yang mereka tersesat tadi. Nah, semut ini tidak tahu jalan, tapi dia ibaratnya Tuhan itu kan ada kan. Nah, dia meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan Iya. ke Akhirnya dia seberang jadi la- semut. Ya. Nah, Akhirnya jadi semut. Nah, Tuhan itu udah tahu dia misalnya jalan untuk keluar itu dari sana, dari misalnya entah dari kiri. Nah, tapi semut nggak tahu bahasa Tuhan kan gitu. Nah, untuk Akhirnya, bagaimana cara Tuhan menyampaikan semut yang tersesat ini untuk menyampaikan jalan Tuhan itu? Tuhan jadi semut. Nah, itu dia, di situ dia. Nah, itu dia. Mau tidak Nah, mau itu Tuhan turun menjadi semut untuk Nah, menyampaikan jalan keluar Bang oleh Jim, semut tersebut. Jangan ketawa, Bang. Oke. Sebenarnya Bang Oke, Panjaitan- mungkin tadi cara aku Sedikit. menyampaikan apa itu tadi yang apa? misalnya tersesat di sebuah pulau, bukan? Iya. Ibaratnya ujungnya tersesat saya jadi di tersesat. hutan belantara lah gitu kan. Iya, Bang Panjaitan, ujungnya saya jadi tersesat. Oke, siap. Jadi tersesat. Oke. Bang Panjaitan sendiri mengatakan, tidak mungkin dong Pak Presiden itu harus mencuci toilet umum
Karena dia pasti akan ada bawah-bawahannya untuk mencuci, betul kan? Bang Jibril noise, betul kan? Oh, maaf, Nah, jadi begini Bang, sebenarnya jawaban kamu itu sama seperti pemikiran saya yang soal presiden, bukan soal semut. Kenapa saya katakan kayak gitu? Tuhan bisa menjadi manusia, tapi pantaskah? Tidak pantas, karena Tuhan memiliki sifat kemahaan, Bang. Manusia tidak memiliki sifat maha, Bang. Manusia itu terbatas. Ketika kamu menatap di depan, belum tentu kamu bisa menatap 200 meter dari depan kamu. Belum tentu kamu bisa mendengar 5 kilometer dari depan atau belakang atau samping atau atas atau bawah kamu. Kan begitu? Karena kamu memiliki sifat kemanusiaan yang sebenarnya adalah terbatas. Nah, kalau Tuhan, dia memiliki sifat kemahaan, Bang. Maha mendengar bukan berarti dia punya telinga, Bang. Maha melihat bukan berarti dia punya mata, Bang. Karena apa? Ketika dikatakan maha melihat, dia bisa menjangkau seluruh alam semesta ini, Bang. Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi manusia, Bang, berarti derajat dia sama saya itu sama, Bang. Hakikat kami. Sama-sama manusia. Ketika saya lapar, Yesus juga lapar. Ketika saya menangis, Yesus juga menangis. Ketika saya ketakutan, Yesus pun merasa ketakutan. Jadi terbantahkan ada keilahian di dalam dirinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin menangis. Tuhan tidak mungkin merasa takut. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, betul. Tetapi Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Jadi kalau kamu menganalogikan ke semut, ya, kalau kamu menganalogikan ke semut itu sudah salah. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat itu adalah suruhan Tuhan. Ya kan? Nah, untuk kepada manusia, Tuhan mengutus yang namanya nabi dan rasul, Bang. Itu baru betul. Nah, biar manusia tidak Oke, saya bantah, Kak. Sebentar dulu, Bang. Jangan dulu bantah. Karena Oke, analogi siap. Abang Oke, tentang siap. semut udah salah. Nah, untuk tidak menyesatkan manusia, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, Allah mengutus nabi dan rasulnya. Nah, kerjaan nabi dan rasul ini menyampaikan wahyu yang dari Tuhannya kepada pengikutnya. Sama seperti di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada pengikutnya, kepada baninya, yaitu Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Umatnya adalah Bani Israel di dalam Matius 15. Jadi biar menuntun manusia, Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Tuhan mengutus hambanya, yang dipilihnya, yang diberikan mukjizat. Jadi, kenabian dan kerasulan seorang hamba yang dipilih oleh Allah ini memiliki mukjizat. Tuhan tidak memiliki mukjizat, abangku. Tuhan melakukan suatu keajaiban. Keajaibannya apa? Maria bisa mengandung anak tanpa ada hubungan. Ini keajaiban dari Tuhan. Elizabeth yang sudah dikatakan mandul bisa juga hamil. Itu keajaiban Tuhan. Siti Sarah, ya, yang katanya sudah uzur, yang sudah tua, bisa hamil. Itu keajaiban Tuhan. Nah, Nabi Musa membelah lautan, tongkat menjadi ular. Itu mukjizat. Yesus membangkitkan orang mati. Elia membangkitkan orang mati. Itu mukjizat. Jadi Tuhan tidak melakukan mukjizat. Pada waktu Yesus merubah anggur menjadi air, itu mukjizat. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Kecuali Yesus menciptakan air, baru dikatakan itu keajaiban. Karena Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus mengklaim yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Tuhannya. Siapa nama Tuhannya? Ada tertera di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sebenarnya selesai dari saya. Jadi inti poinnya dari sini, Tuhan bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja. Jangankan manusia, yang lain pun bisa. Tetapi apa pantaskah Tuhan menjadi makhluk? Karena Tuhan yang menciptakan makhluk tidak pantas. Sebenarnya sudah selesai poin dari saya. Sekiranya seperti itu juga Bang Jibril, silakan dilanjutkan lagi. Bang Jibril ketawanya dengan menyimak Tuhan menjadi semut. Saya cukup standby dan mendengarkannya. Silakan Bang Jib.
Coba disanggah dulu, disanggah dulu. Ya, silakan. Disanggah dulu Bang, nanti saya yang respon. Silakan. Oke, Bang. siap. Ya. Tadi Kak Nora bilang Tuhan manusia hanya bisa membuat mujizat. Nah, Yesus itu datang sebagai manusia bisa melakukan mujizat. Apakah itu bisa disebut bukan bagian dari Tuhan? Contoh, tadi Kak Nora udah saya perhatikan lumayan paham juga sih Alkitab. Bisa mengubah air menjadi anggur. Apakah itu bukan bagian dari Tuhan? Oke. Ini kita tektokan aja Bang, nggak usah Baru ganti-ganti. Tuhan Yesus juga bisa memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan 2 ikan dan 5 roti. Nah itu Kalau bagian standar, dari mukjizat. kalau standarnya mukjizat itu Tuhan, ada mukjizat yang membelah laut, itu lebih dahsyat daripada sekedar ngasih makan atau ngidupin orang mati. Itu gimana Bang? Kalau standarnya mukjizat ya, kalau standar ketuhanan itu mukjizat, itu satu. Kedua, Abang meyakini kalau Tuhan itu bisa jadi manusia Bang? Tuhan itu bisa jadi apa aja? Iya betul. Jadi Tuhan yang kemanusia-manusiaan apa manusia yang ketuhan-tuhanan nih Bang? Karena sekalinya Abang mencampur adukkan, nggak ada kodratnya, berarti manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan, yang mana nih? No, kita bukan ke situ arahnya. Yang jelas Tuhan bisa nggak jadi apa aja. Nah, yang kalau misalnya bukan masalah bisa atau enggak Bang. Semua itu ada konsekuensi logisnya. Abang tahu nggak secara definisi maha kuasa atau maha besar? Sekarang kita garis bawahi maha kuasa dulu. Maha kuasa dalam KBBI, maha itu artinya bentuk terikat. Bentuk terikat itu artinya kalau dia maha kuasa, dia akan terikat dengan kuasanya. Dia akan selalu berkuasa. Jadi 1 detik pun dia kehilangan kuasanya, itu hilang mahanya. Dia cuma berkuasa. Make sense gak Bang? Masuk gak? Bang? Ya, halo Bang. Iya. Masuk nggak? Paham nggak Bang yang saya bilang? Maha kuasa itu artinya Abang tadi dia bilang kekal. Kalau misalnya bisa hilang kekuasaannya itu dari segi mana? Tuhan itu tidak pernah kehilangan kekuasaan dia. Nah, bahkan sebagai manusia pun tidak ada kehilangan. Oke, detik maha kuasa ini dia dia maha kuasa, dia berkuasa, dia nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Nah, detik dia jadi manusia, dia bergantung sama gravitasi untuk melangkah. Dia bergantung terhadap makanan, dia tergantung terhadap minuman. Dia bergantung Bang, hilang kuasanya, dia nggak maha kuasa lagi. Sampai sini make sense nggak Bang? Sampai sini masuk nggak? Kenapa kalau misalnya dia makan menjadi hilang kekuasaannya? Itu kan secara kita berarti dia bergantung kan Bang. yang namanya manusia kan lapar. Betul. Berarti dia bergantung sama makanan. Abang paham nggak? Kalau dia bisa menjawab itu. No, bukan. Itu bukan bergantung namanya Bang. Jadi apa namanya? Ya itu kan secara naluri manusia kan, misalnya kalau Ya kita kebutuhan lapar, ya kan? makan kan gitu. Nah, Oke, siap. butuh kan? Butuh berarti bergantung kan? Kalau dia nggak makan 5 hari dia mati, kalau nggak minum 3 hari dia mati. Dia bergantung kan? No. Gini, Abang pernah baca Alkitab nggak kalau Yesus pernah puasa 40 hari, dia itu tanpa makan loh. Iya, tapi dia lapar begitu balik lagi 3 hari. Ya, dia Nah, dia kelaparan juga, kenapa? makanya dia nyumpah pohon ara. Ya, Nggak, makanya Yesus berpuasa 40 definisi tahun itu kan kenapa? Dia punya keilahian, karena kenapa dia bisa sanggup puasa 40 hari tanpa makan? keilahiannya itu di mana sih Bang? Karena kalau Abang bilang Yesus mati nggak, saya selalu dengar ini beratus kali. Kalau di waktu dia disalib, dia nggak mati, kedagingannya yang mati, rohnya tetap hidup. Saya juga nanti kalau mati begitu Bang, daging saya yang mati, roh saya tetap hidup. Keilahiannya itu di mana? Yesus itu dia dari daging tubuh dia itu tidak mati. Dia bangkit 3 hari setelah kematian dia. Iya, Jadi berarti roh waktu disalib berarti Tuhan disalib. Waktu mati berarti Tuhan yang mati. Enggak, kedagingannya, betul nggak? Logika dari Abang dulu. Oke, gini Bang. Logika dari Abang, Yesus disalib itu karena apa? Karena ditangkap roh. Karena itu naluri manusia juga, karena misalnya orang Israel itu merasa, orang Yahudi itu merasa Tuhan itu
Yesus itu sebagai ini tak penjahat atau apa gitu, makanya disalibkan. Kan gitu. Itu kalau itu dari segi naluri manusia gitu. Oke, Yesus kalau sebagai Tuhan kan itu yang saya tanya, keilahiannya ini di mana? Karena kalau dari mukjizat, banyak yang mukjizatnya lebih dahsyat. Kalau nggak ada bapak, Adam nggak ada mak, nggak ada bapak. Jadi standar abang untuk menjadikan dia Tuhan ini apa? standarnya seperti apa sih Bang? Yang namanya Tuhan ya Tuhan gitu. Jadi enggak, standarnya kalau saya nih ini standar saya ya. Saya buka nih. Nih ke Toha dulu ya. Mas pakai tisu. Kalau ke tempat yang ada. Habis itu nih. Itu siapa yang noise ya? Bang Hendra ya? Ini saya buka. Boleh saya sambil menyampaikan apa yang saya mau sampaikan dulu Bang? Boleh. Sambil Abang cari dulu ya. Dari sekian banyak saya lihat perdebatan antara Kristen sama Islam, itu pihak-pihak orang Islam itu selalu menyerang bagian kitab Kristen. Nah, saya sebagai orang Kristen selalu juga mencari-cari pengetahuan mengenai kebenaran dari orang Islam ini sama kebenaran orang Kristen ini. Bahkan saya ini Bang, saya